Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini Ibu akan memberikan kisi-kisi ujian akhir sekolah yang akan kita adakan di hari Selasa. Ya, berikut kisi-kisinya, tolong diperhatikan baik-baik. Oke? Langsung ke soal. Nomor 1, nanti soalnya berbentuk kabataku, artinya adalah kali bagi tambah kurang. Ibu yakin kamu semua sudah paham apa itu kali bagi tambah kurang ya. Artinya kita kerjakan dulu yang kali, lalu atau ada bagi, baru kita mengerjakan tambah dan kurang seterusnya. Soal nomor 2 yaitu soal cerita berhubungan dengan kabataku. Itu bagaimana yang namanya soal cerita itu yang berhubungan dengan kalimat bahasa Indonesia. Jadi kamu harus memahami kalimatnya itu apakah dikali, ditambah atau dikurang. Contohnya nih, Bu Rizka punya 2 keranjang jeruk. Lalu dalam satu keranjang ada 10 jeruk. Jadi diapain? Yaitu dikali, yaitu 2 kali 10, berarti jeruk Bu Rizka adalah 20 buah. Gitu ya. Soal berikutnya, bilangan bulat. Yaitu bilangan bulat ini pasti yang berhubungan dengan negatif. Udah tahu sebelumnya ya, ketika negatif ketemu positif berubah menjadi negatif atau kurang. Tetapi apabila perkalian, contoh nih, negatif 3 dikali 2. Negatif dikali positif, jawabannya pasti negatif. 3 kali 2 adalah 6, berarti jawabannya negatif 6 ya. Selanjutnya, nomor 4, soal cerita yang berhubungan dengan bilangan bulat. Itu pasti yang berhubungan dengan suhu. Contoh nih, di rumah Bu Rizka suhunya 12 derajat, lalu diturunkan 2 derajat, berarti dikurang ya. Lalu dinaikkan lagi 5 derajat, berarti ditambah. Dan cari hasilnya. Oke. Selanjutnya nomor 5, operasi campuran pecahan. Operasi campuran pecahan itu yang berhubungan dengan persen gitu ya. Ini contohnya nih, 1/2 ya dikali 50%. 50% itu kan 50 per 100. Ini tinggal kita coret aja. Ini 1, ini 2. Lalu 1 dikali 1 sama dengan 1, 2 dikali 2 sama dengan 4. Jadi jawabannya 1/4. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya soal nomor 6, menyederhanakan pecahan. Yaitu umpamanya nih ada pecahan, umpamanya ya. Tunggu Ibu nih kok kuasnya umpamanya ada pecahan 4/6. Bagaimana menyederhanakan? Yaitu sama-sama dibagi 2. Yaitu 2/3. Nggak bisa lagi dikecilin atau disederhanakan, jadi sehingga hasilnya ini ya. Oke, soal berikutnya nomor 7, mengurutkan pecahan. Pecahan tuh nanti ada berbagai macam, ada persen, ada desimal, ada yang lainnya, ada pecahan campuran. Jadi kamu mengurutkannya itu jadikan boleh ke per 100, boleh ke persen, boleh ke desimal. Mana dulu yang kamu pahami ya. Kalau kurang jelas kamu bisa tonton lagi video Ibu di channel Rizka Armaya. Kamu cari bagaimana cara mengurutkan pecahan. Selanjutnya nomor 8, KPK dalam bentuk faktorisasi prima. Artinya faktorisasi prima itu yang contohnya nih 2/2. Kamu cari KPK dulu dengan cara jeruji besi. Masih ingat ya caranya seperti ini ya. Pakai bilangan prima. 2/2 kali 3/2 dan seterusnya, itu namanya faktorisasi prima. Oke, soal nomor 9 yaitu mencari FPB. Yang nama FPB itu yaitu faktor persekutuan terbesar. Kamu cari nanti pakai jeruji besi, pakai cara tabel, cari yang dapat membagi keduanya. Oke, udah sering itu kita lakukan. Nomor 10, nanti ada soal cerita KPK. Pasti soal cerita yang berhubungan dengan kapan bersama lagi, kapan berjumpa lagi, pada tanggal berapa dia berjumpa lagi. Itu gampang, kamu cari dulu KPK-nya. Yang pertama cari KPK-nya, lalu di soal nanti ada tanggal. Pertama dia ketemu umpamanya tanggal 6 Januari. Kamu dapat KPK-nya 10, ya udah tinggal ditambah 10 tambah 6 adalah 16 Januari. Itu jawabannya ya. Oke, selanjutnya nomor 11 yaitu soal cerita FPB. Kamu tahu ya yang namanya FPB itu kan faktor persekutuan terbesar. Kalau soal cerita itu pasti berhubungan dengan pembagian. Berapa banyak plastik yang dibutuhkan, berapa banyak piring yang dibutuhkan, seperti itu. Oke, udah paham ya.
Nomor 12, akar pangkat 3. Masih inget ya? Nanti ada soal akar pangkat 3, contoh dari 1000 sekian-sekian 8 umpamanya. Kamu hanya tengok, satunya itu sama dengan 1, yang ujungnya 8 pasti jawabannya 2. Nah, seperti itu aja, kedip-kedip mata kamu pasti bisa. Oke? Selanjutnya nomor 13 nanti ada yang berhubungan dengan satuan kuantitas, yaitu dasawarsa. Yang namanya dasawarsa itu sama dengan 10 tahun. Ada yang namanya windu ya, bukan widu nih, windu. Nah ini windu, ada N-nya nih ya, windu, yaitu 8 tahun. Kalau abad 100 tahun, nanti kamu ada soalnya tinggal kerjain aja. Selanjutnya adalah kecepatan. Masih ingat kecepatan Bapak Jokowi? Ini dia rumus kecepatan Jokowi. Ingat ya, yang jarak yaitu jarak 1 kilometer. Kecepatan tuh sama dengan kilometer per jam, yang waktu tuh bisa jam bisa menit. Nanti kamu tinggal tengok rumusnya aja. Kalau ditanya jarak berarti kecepatan kali waktu. Kalau ditanya kecepatan, jarak per waktu. Yang seperti kita sudah kerjakan tempo hari. Selanjutnya nomor 15 itu berhubungan dengan skala. Ingat skala itu sama segitiga juga. Skala itu sama dengan jarak sebenarnya skala jarak pada peta. Nih ya, hati-hati, jarak sebenarnya itu kilometer. Kalau jarak pada peta sentimeter. Kalau mencari skala, kamu harus ganti dulu salah satunya. Oke? Nomor 16, perbandingan. Ingat ya, perbandingan kata kuncinya yaitu jumlah atau selisih. Apabila dia jumlah, dia akan nih contoh 2:3. Kalau jumlah berarti perbandingan ditambah. Rumusnya ditanya per diketahui kali sebenarnya. Sebenarnya itu biasanya ada di soal nanti. Oke, ingat ya. Nomor 17 berhubungan dengan ciri-ciri tabung. Ingat, tabung itu mempunyai 3 sisi. Satu sisi lengkung dan 2 sisi berbentuk lingkaran ya. Nanti ada ciri-cirinya, kamu tinggal tentukan saja. Lalu soal nomor 18 yaitu pencerminan. Yang namanya pencerminan yaitu yang dicerminkan. Kalau kamu bercermin tangan kanan, dicermin jadi tangan kiri kan, itu namanya pencerminan. Oke. Soal berikutnya 19, keliling bangun datar. Yang namanya keliling itu kan menjumlahkan. Contoh nih ada ini namanya jajar genjang ya. Ini namanya jajar genjang. Kalau yang namanya keliling, kamu jumlah sisi ini berapa, jumlahin, tambahin semuanya, itu dapat keliling. Oke. Selanjutnya nomor 20, keliling lingkaran. Apa rumus keliling lingkaran? Keliling sama dengan V kali D. Kalau diameternya itu bisa dibagi 7, kamu pakai V-nya 22/7. Tapi kalau nggak bisa dibagi 7, kamu pakai 3,14. Selanjutnya 21, volume balok. Ingat volume balok, apa rumusnya? Panjang kali lebar kali tinggi. Tinggal masukkan angka, cari hasilnya. 22, volume tabung. Apa rumus volume tabung? Volume tabung sama dengan rumus dasarnya adalah luas alas kali tinggi. Luas alas tabung berbentuk lingkaran. Berarti luas lingkaran tuh V kali R baru kali tinggi tabung. Tinggal masukkan aja angkanya. Oke. 23. Selanjutnya nomor 23 itu luas permukaan kubus. Nah, luas permukaannya yaitu sama dengan 6 kali rusuk kali rusuk. Tinggal masukkan angkanya. Gampang banget ya. 24 titik koordinat. Ingat, yang namanya titik koordinat itu yaitu X dulu baru Y ya. Ini dia. Jangan lupa X itu kanan dan kiri, kalau Y itu atas dan bawah. Kalau ke bawah negatif, kalau ke kiri negatif. Oke. Selanjutnya 25, diagram lingkaran. Hati-hati, diagram lingkaran ini ada yang berhubungan dengan persen. Kalau persen dia jadikan ke 100. Kalau dia derajat sama dengan 360, tergantung soalnya. Oke, udah pernah Ibu ajarkan, kamu ingat lagi. Nomor 26, tentang rata-rata. Ingat, rata-rata itu adalah kamu tambahin dulu semuanya, baru kamu bagikan dengan jumlah datanya. Kalau ada 7 ya dibagi 7, kalau ada 5 ya bagi 5 gitu. Oke, Ibu cuma mengingatkan saja. 27, diagram batang. Nanti ada diagram batang nih seperti ini. Oh, ini ada. Nah, kamu tinggal menelaah apa pertanyaannya. Oke, gampang kok. 28 yaitu modus. Apa arti modus? Yang sering muncul, data yang sering muncul ya.
Itu dia. Lalu nomor 29 adalah median. Median adalah nilai tengah. Nilai tengah itu kamu urutkan dulu. Urutkan dulu baru kamu cari tengah-tengahnya. Oke? Berikutnya nomor 30 terakhir, yaitu tentang menghitung pengukuran berat. Ingat, pengukuran berat itu yang berhubungan dengan kilogram, hektogram, gram ya. Nanti kamu buat tangganya, kalau dia naik itu bagi, kalau turun itu kali. Ibu rasa kamu sudah bisa semuanya. Semoga berhasil ya. Oke, sampai sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.